Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ini saya ingin menyampaikan dari jenengan yang kemarin tanya tentang permasalahan dari lovebird betina yang mungkin awalnya di single, main factor ataupun main untulan, bahkan yang lovebird sudah sering gacor. Jadi gini om, biar lebih enaknya saya poinnya langsung aja. Step-step yang saya lakukan adalah awalnya penggacoran. Kalau betina kan mungkin sudah bisa semua masalah penggacoran dari di single dan segala macam. Yang awal-awal saya lakukan adalah misalkan kita punya satu player betina om, yang kemarin dengan studi koloni itu dengan jantan pemicu betina itu juga bisa. Kalau memang jenengan masih bingung dengan lovebird jenengan yang punya satu, itu usahakan player jenengan selalu diapit kanan kiri dengan lovebird lain. Itu bebas om. Saya biasanya pakai PAUD, satu lagi pakai jantan ataupun betina. Aku biasanya gini om, PAUDnya jantan, sebelah kanannya betina lain. Jadi saya bikin gitu. Nah, program seperti ini adalah program gimana caranya si lovebird betina dalam keadaan birahi tetap bunyi om. Jadi misalkan lovebird ada yang birahi kebunyi seperti bebek-bebek, setelah itu bunyi kan ada om. Cuman kebanyakan ada yang bingung, lovebird ini bebek harusnya diapakan kan gitu om. Kalau saya pribadi menerapkan hariannya adalah selalu diapit kanan kiri, dirapetin, yang penting nggak bisa saling gigit. Nanti dijemur juga tetap dirapetin. Proses seperti itu dulu om. Jenengan lakukan seperti itu dalam keadaan lovebird seperti apapun, kecuali cibul om. Kalau cibul itu penanganannya beda. Ini yang penting lovebird jenengan dirubah menjadi lovebird yang gacor. Bahkan ada orang bilang semi konslet, itu dengan pakannya cenderung pakan kencang, semi kencang, mereknya bebas om. Jenengan mau nyobain punya temen yang jual pakan race, kalau memang jenengan malas bikin, kalau jenengan bikin dengan pakan kemasan itu juga bisa. Jadi teknik di sini adalah program teknik dasar gimana caranya si lovebird betina dalam keadaan birahi pun dia tetap bunyi. Karena dia kalau dengan tahapan proses lovebird ini birahi, dia si lovebird betina ini akan mengeluarkan nada minor, bahkan mengeluarkan gaya atau show om. Yang penting dengan stepnya adalah yang penting diapit kanan kiri itu om. Prosesnya seperti itu dulu. Jenengan pokoknya jangan bingung keadaan lovebird ini ketika ditempel dia bebek-bebek dan segala macam. Yang sering saya sampaikan adalah bebeknya betina bisa juga interaksi dengan sebelahnya, bisa juga dengan keadaan memang dia masih birahi. Cuman birahi di sini tidak ada menjadi beban buat kita om. Yang penting gimana caranya si lovebird ini keadaan birahi tetap bunyi. Itu yang dinamakan adalah lovebird mengarah ke semi konslet. Beda lagi dengan lovebird betina yang main SF, main factor om, harus pakan rendah, harus birahi yang benar-benar sedang, emosi sedang. Nah, kalau proses seperti ini adalah emosi yang turun tapi birahinya agak naik. Nanti ketika digantangan si lovebird ini akan naik dari emosinya lagi sedikit. Nanti di situ enak. Yang penting teknik di sini adalah saya ingin memberikan ke jenengan pengalaman pribadi gimana caranya si lovebird itu benar-benar main cuek, nagen, nada minor dan segala macam itu dari teknik ini om. Nah, proses teknik dasar ini saya pengen memberikan pengalaman pribadi yang enggak bikin jenengan bingung dalam keadaan lovebird mungkin gigit kuku gimana, diam bebek harus gimana. Pokoknya dalam keadaan apapun jenengan tetap teruskan step seperti ini om. Diapit kanan kiri, dijemur tetap diapit. Untuk proses mandi itu tergantung dari jenengan. Kok coba-coba jenengan mandikan enak, teruskan dengan seperti itu om. Karena faktor cuaca kan beda-beda om. Prosesnya seperti itu. Kalau untuk rawatan betina diapit dengan lovebird lain kanan kiri. Jadi prosesnya adalah proses dasar. Nah, nanti kedepannya kalau jenengan sudah punya lovebird yang minor, yang jeda rapat, ini kan cenderungnya ke jeda rapat om. Jeda rapat, jenengan pengen coba-coba pengen mainan factor lagi bisa om. Misalkan jenengan setelah sudah tahu kualitasnya dengan sering ditempel terus ini, jenengan coba-coba nanti mainan factor. Caranya gini om, misalkan 3 hari atau 4 hari sebelum lomba jenengan full kerodong sendiri bisa, 3 hari sebelum lomba bisa. Itu poinnya dari jenengan.
Nah misalkan jenengan sering lihat ada teman-teman yang lihat di rumahnya sudah ada pasangan-pasangan semua di koloni, itu beda Om, itu burung-burung yang sudah jalan lapangan. Jadi di sini saya ingin memberikan ke jenengan wawasan, bukan wawasan Om, saya minta maaf. Jadi pengalaman saya sendiri, teknik-teknik dasar dari awal, dari lobetin jenengan yang factor, yang ngetik, yang ngepak-ngepak, yang kuak-kuak dengan teknik seperti ini, insya Allah jenengan akan bisa. Jadi coba jenengan dengan proses diapit kanan kiri, jenengan nggak usah bingung dengan tingkah-tingkah lobet, nggak usah bingung dengan birahi lobet. Yang penting dalam keadaan birahi di si lobet tetap bisa bunyi. Nah kalau masalah emosi ini kan nanti si lobet di gantangan akan naik sendiri Om, dan dilihat juga dari karakter lobetnya jenengan. Misalkan lobetnya jenengan harus sebelum lomba harus ngejar-ngejar lawan, ngejar-ngejar untulan, atau di track dengan video yang di handphone, harus dipanaskan dulu, terutama dengan lobet-lobet yang telat panas. Itu dari jenengan semua yang raba Om kalau untuk kegantangan. Jadi ada teman yang misalkan Om Agus, lobet saya nggak bisa jalan gantangan, ini harus diapain, itu tetap saya nggak bisa Om. Dari jenengan ngontrol sendiri, meraba sendiri, ini enaknya sebelum lomba diapakan, atau harus dikasih suruh-suruh ngejar-ngejar lobet itu, atau dicarikan track dengan lawan lain, itu dari jenengan. Dan misalkan gini Om, misalkan kita takut kondangan, takut nggak jalan, nanti kepikiran juga dengan uang yang sudah kita daftarkan, kita bisa juga dengan taruh di pinggiran dulu, taruh di pinggiran, sudah mau kerja belum. Kalau misalkan kita memang penasaran, coba-coba sekali gitu aja nggak masalah, kiranya itu saja sih Om kalau untuk proses kegantangannya. Dan poin pentingnya adalah ketika jenengan sering main kegantangan, itu mental lobet akan berubah sendiri, dan pasti durasi jenengan, jangan khawatir dengan durasi ketika jenengan sering main kegantangan. Cuman kalau untuk kegantangan sebaiknya kalau memang jenengan penasaran ketika lobet jenengan sudah minor, sudah gacor dan segala macam, nggak jalan gantangan, itu proses semua Om. Penggacoran ada prosesnya, ke minor ada prosesnya, jalan kegantangan ada prosesnya juga, terutama dengan sering jalan kegantangan. Dan poin pentingnya adalah untulan Om, ataupun dengan dicarikan pasangan yang klik. Jadi ada dua poin untuk si lobet betina. Untulan yang dia untuk memang harus keluar emosinya dulu, ada juga yang lobet benar-benar merasa kehilangan dari pasangannya gitu Om. Jadi kalau proses ini adalah proses dasar, yang penting jenengan tidak usah bingung dengan tingkah-tingkah lobet tentang bebek dan segala macam, tapi poinnya adalah di dalam rumah tetap diapit, di penjemuran tetap diapit. Misalkan proses itu semua udah jenengan lakukan, jenengan tes gantung sendiri, ataupun jenengan ketika pagi lara sendiri itu sudah enak, itu baru kita coba-coba proses tes mental. Tes mentalnya dengan seperti yang kemarin adalah studi koloni, dijemur, dikasih jarak masing satu jangka, itu bisa juga Om. Jadi kalau untuk cara itu banyak, teknik banyak. Cuman yang saya sampaikan ini adalah dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang kemarin, gimana masalah bebek, gimana masalah tingkah-tingkah lobet yang ngetik, kebanyakan ngetik gitu Om. Kalau bisa, kalau bermain lobet betina yang seperti ini, jangan dimainin sama alat mainan yang tepuk tangan ataupun cicit ataupun digebrak-gebrak kandangnya, itu jangan Om. Meskipun lobet kita setelah kita gebrak-gebrak kandangnya dia bunyi, itu jangan, nanti dia akan terbiasa seperti itu. Kalau bisa dibikin dia terbiasa bunyi karena kehilangan dari tempelannya, dibikin dia terbiasa bunyi karena kehilangan dari untulannya. Jadi benar-benar chemistry antara dia bunyi itu karena kehilangan dari untulannya. Gimana caranya? Seperti tadi Om, pokoknya dengan sistem diapit, apit lama, jenengan bisa mau bunyi, berarti PR kedua adalah mencarikan dia gimana caranya dia bunyi dengan untulan yang pas. Itu poinnya di situ Om. Untuk proses mandi dan segala macam itu kan sebenarnya hanya faktor kesehatan juga. Jenengan raba ibaratnya terlalu kencang spray embun itu nggak terlalu poin ya bagi saya. Cuman kalau yang pentingnya adalah
yang penting gacor, yang kedua itu adalah untulan dan juga rajin kegantangan. Meskipun waktu kita kegantangan pun tidak wajib kita ikut lombakan, sekedar taruh pinggiran itu juga bisa Om, karena dari kebiasaan dia, melatih mental dia, kita main kegantangan itu juga bisa untuk mendongkrak dari mental lobet itu Om. Kiranya itu saja sih Om yang saya sampaikan. Ini saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Ini hanya share pribadi, saya ingin memberikan dari pertanyaan-pertanyaan kemarin teman-teman yang bingung dengan sering bebeknya betina, karena bebeknya betina ini kadang-kadang birahi kebunyi bisa Om, setelah bebek dia bunyi bisa, ketika kita jejer-jejer dia bebek-bebek karena tertarik dengan untulannya itu bisa. Jadi intinya poin pentingnya yang di sini gini Om, pokoknya jenengan fokusin si player, jenengan misalkan punya satu player di tengah, diapit kanan kiri, hariannya seperti itu, dijemur, ditaruh dalam, udah seperti itu dulu Om. Kira-kira nanti sudah dapat semingguan jenengan pisahkan sendiri, pasti jenengan akan terjadi merasakan perbedaan. Apalagi jenengan bawa kegantangan, itu sudah berubah drastis gitu Om. Jadi kiranya itu saja, semoga ini bermanfaat buat jenengan. Jadi di sini saya hanya sekedar share pengalaman pribadi, bukan untuk maksud menggurui. Kalau teknik itu banyak Om. Poin di sini adalah teknik dasar penggacoran sampai minor, bahkan orang bilang semi konslet. Itu aja Om. Kiranya itu saja, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.